Assalamualaikum teman-teman. Kakak Ica, Kalau boleh dulu deh. Fauzil, Kafi, Kak Yasmin. Oke, dibuka dulu semuanya videonya ya. Oke, terima kasih Fauzil. Fauzil sudah dibuka kameranya. Kita tunggu Kafi. Dan Kak Yasmin. Kafi. Nah, Kak Kafi udah. Tinggal Kak Yasmin. Nah, alhamdulillah sudah semua Bu Ade. Ya, oke. Sudah semua ya? Oke. Kita mulai saja langsung ya teman-teman. Semangat ya. Bu Ade serahkan hari ini kegiatannya ke Bu Asti. Mangga silakan Bu Asti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, ketemu lagi kita. Alhamdulillah ya, presenternya sudah pada hadir. Ada Kak Ica, Kak Fauzil, Kak Yasmin, dan Kak Kafi. Sebelum memulai, kita awali dulu yuk dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja ini Bu Ade. Bu Ade. Sepertinya langsung saja ya teman-teman ya. Sudah pada siap belum ini? Udah. Oh. Bu Asti dinilai lagi gak yang di hari Senin? Kalau misalnya ada poin misal di suara, penilaian suara, ada yang suaranya kurang jelas, tapi di sini lebih jelas, nanti ditambah poinnya. Oh, oke. Nggak dikurangin kan? Enggak lah. Oh, enggak. Tenang. Teman-teman, kita masih menunggu satu orang lagi ya. Arum mau bergabung dengan kita. Oh, yang katanya ya. suaranya hilang ya? Bu Ade perlu minum dulu ya. Oke. Itu kan pas itu suaranya kecil. Nggak. Kita tunggu ya. Iya. Oke. Sambil nunggu Arum, bisa langsung Bu Asti ya. Kita ke presenter pertama nih. Iya. Nah, untuk presenter pertama yaitu Kak Ica. Kak Ica dipersilakan. Kakak Ica, silakan. Laki-laki sholat Jumat gimana, Bu? Kakak, oh masih nih. Insya Allah masih keburu. Oke. Ya. Share screen-nya sama Ibu atau sama aku aja? Kakak bisa share screen? Bisa sebentar. Sebentar. Bapak, mos. Ini itu Tasnya di kakak. wah, aduh mah. Sama kakak aku, mosnya mana gitu. Cepetan. Ada boga? Ada nggak? Ada Kakak. Ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ade, Bu Asti, dan teman-teman Labuan Cermin semuanya atas kesempatan yang telah diberikan.
Perkenalkan, nama saya Aisyah Zahira Nadifa Arsan, biasa dipanggil Ica dari kelas 6B Labuan Cermin. Hari ini saya akan presentasi hasil proyek based learning pertama yang berjudul Persebaran Fauna di Indonesia. Dalam perencanaan proyek, langkah yang saya lakukan adalah 1. Menentukan tema proyek. Dalam hal ini, saya memilih peta persebaran fauna di Indonesia. 2. Mengumpulkan data-data mengenai persebaran fauna di Indonesia. 3. Menyiapkan alat-alat dan media yang digunakan. 4. Menggambar peta Provinsi Republik Indonesia. 5. Menempel gambar pulau dengan media payet. 6. Mewarnai lautan atau samudera dengan cat akrilik. 7. Menempel gambar fauna provinsi. Dan yang ke-8, hiasan di bagian judul dan pinggiran frame. Dalam pembuatan proyek ini, alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Kertas A3, 2. Pensel dan penghapus, 3. Atlas Provinsi Republik Indonesia, 4. Pait piring, pait batang, dan pait pasir untuk pulau, 5. Cat akrilik untuk lautan, 6. Lem stick box dan lem uhu, 7. Gambar fauna per provinsi, 8. Kertas origami untuk judul, dan yang ke-9 renda pita untuk hiasan. Berikut ini adalah langkah membuat proyek. 1. Gambar peta Indonesia di kertas ukuran A3 dengan melihat peta atlas. 2. Mencari data dan gambar fauna khas tiap provinsi. 3. Menempel pait batang, pait piring, dan pait pasir di gambar peta provinsi di Indonesia. Dan yang keempat, menempel gambar fauna khas di masing-masing provinsi berikut penjelasan dan hiasannya. Dan ini adalah beberapa gambar dalam proses pembuatan proyek saya. Dan berikut ini adalah hasil proyek saya. Dan ini adalah hasil proyek saya yang asli. Dimulai dari membuat gambar peta, lalu menempel payet, lautan dicat biru akrilik, lalu menempel gambar fauna per provinsi, dan yang terakhir diberi hiasan di bagian judul dan pinggirannya, lalu diberi bingkai. Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terdapat dalam beberapa pulau besar, di mana masing-masing provinsi mempunyai fauna khas. Ini adalah data persebaran fauna di Indonesia dimulai dari Provinsi Nangor Aceh Darussalam sampai dengan Provinsi Papua. Pada presentasi kali ini, saya hanya akan menjelaskan per pulau saja dengan perwakilan beberapa fauna. A. Fauna di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi, dimulai dari Provinsi Nangor Aceh Darussalam sampai dengan Provinsi Lampung. Masing-masing provinsi mempunyai fauna khas. Berikut 3 fauna perwakilan Pulau Sumatera. 1. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan fauna Pulau Sumatera dengan persebaran di Nangor Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Dapat ditemukan di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Berkembang biak secara vivipar atau melahirkan, status keberadaannya terancam punah dan status kritis di beberapa provinsi. 2. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan fauna Pulau Sumatera yang persebarannya di Provinsi Nangor Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Berkembang biak secara vivipar atau melahirkan, status keberadaannya terancam punah. 3. Serindit. Serindit adalah burung khas Provinsi Riau dengan ukuran kecil dan memiliki bulu berwarna hijau dengan ekor yang pendek. Dapat ditemukan di Taman Nasional Tesonilo Riau. Serindit ini berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Status keberadaannya sangat terancam punah. B. Fauna di Pulau Jawa. Pulau Jawa terdiri dari 6 provinsi, dimulai dari Provinsi Banten sampai dengan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi mempunyai fauna khas. Berikut 3 fauna perwakilan Pulau Jawa. 1. Badak Jawa. Badak bercula satu ini merupakan fauna khas Provinsi Jawa, terutama Banten dan Jawa Barat. Dapat ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon Banten dan Taman Nasional Halimun di Gunung Salak, Jawa Barat. Badak Jawa berkembang biak secara vivipar atau melahirkan, status keberadaannya sangat kritis. 2. Macan tutul Jawa. Hewan ini tersebar terutama di Provinsi Jawa Barat selain Banten dan Jawa Timur. Dapat ditemukan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Ujung Kulon Banten, dan Taman Nasional Baluran Jawa Timur. Macan tutul berkembang biak secara vivipar atau melahirkan, status keberadaannya terancam punah. 3. Elang bondol. Elang bondol merupakan jenis burung khas Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjadi maskot Jakarta. Banyak ditemukan di daerah Kepulauan Seribu. Elang bondol berkembang biak secara ovipar atau bertelur, status keberadaannya terancam punah.
C. Fauna di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan terdiri dari 5 provinsi, dimulai dari Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Provinsi Kalimantan Utara. Masing-masing provinsi mempunyai fauna khas. Berikut 3 fauna perwakilan Pulau Kalimantan. 1. Kuau kerdil Kalimantan. Jenis burung kuau kerdil yang berukuran sedang biasanya berada di hutan-hutan Kalimantan. Banyak ditemukan terutama di Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi maskot provinsi ini. Burung ini berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Status keberadaannya langka. 2. Pesut mahakam. Pesut mahakam merupakan jenis mamalia atau binatang menyusui khas Pulau Kalimantan. Banyak ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur Sungai Mahakam dan Kalimantan Barat Sungai Kapuas. Berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Status keberadaannya terancam punah dan semakin kritis. 3. Bekantan. Bekantan merupakan jenis monyet berhidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan dan menjadi maskot Banjarmasin Kalimantan Selatan. Terdapat di seluruh Pulau Kalimantan, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan. Bekantan berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Status keberadaannya terancam punah. D. Fauna di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi terdiri dari 6 provinsi, dimulai dari Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Provinsi Sulawesi Utara. Masing-masing provinsi mempunyai fauna khas. Berikut 3 fauna perwakilan Pulau Sulawesi. 1. Julang Sulawesi. Julang Sulawesi adalah jenis burung yang endemik di Pulau Sulawesi. Banyak ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Burung ini berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Status keberadaannya terancam punah. 2. Anoa. Anoa merupakan fauna herbivora yang endemik di Pulau Sulawesi. Persebarannya terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Anoa berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Status keberadaannya terancam punah. 3. Tarsius. Tarsius adalah fauna endemik di Pulau Sulawesi, terutama di Sulawesi Utara. Merupakan fauna primata terkecil, ukuran tangan panjang, dan mata relatif lebih besar dari ukuran tubuhnya. Tarsius berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Status keberadaannya terancam punah. E. Fauna di Pulau Bali. Jalak Bali. Jalak Bali ini salah satu fauna endemik di Pulau Bali. Hewan ini merupakan jenis burung pengicau yang menjadi maskot fauna Provinsi Bali. Jalak Bali ini berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Status keberadaannya langka. F. Fauna di Kepulauan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara terdiri dari 2 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Masing-masing provinsi mempunyai fauna khas. 1. Rusa Timur. Rusa Timur adalah fauna endemik dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu jenis rusa asli Indonesia yang menjadi fauna identitas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rusa Timur berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Status keberadaannya terancam punah. 2. Komodo. Komodo adalah jenis biawak atau kadal besar yang terdapat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Tempat perlindungannya terdapat di Taman Nasional Komodo, merupakan maskot Satwa Nasional Bangsa Indonesia. Hewan ini berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Status keberadaannya terancam punah. G. Fauna di Pulau Maluku. Nuri Raja Ambon. Nuri Raja Ambon merupakan fauna endemik di Pulau Maluku, termasuk jenis burung nuri yang memiliki paruh bengkok dan warna bulu yang indah. Burung ini berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Status keberadaannya terancam punah. H. Fauna di Pulau Maluku Utara. Kakatua putih. Kakatua putih merupakan fauna endemik di Pulau Maluku Utara, termasuk jenis burung yang hampir semua bulunya berwarna putih dan kepalanya ada jambul yang berwarna putih. Burung ini berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Status keberadaannya terancam punah. I. Fauna di Pulau Papua. Pulau Papua terdiri dari 2 provinsi, yaitu Papua Barat dan Papua. Masing-masing provinsi mempunyai fauna khas. 1. Cendrawasih. Cendrawasih merupakan jenis burung endemik yang terdapat di Provinsi Papua Barat dan Papua yang menjadi maskot Papua. Untuk jenis cendrawasih merah hanya terdapat di Papua Barat yang hampir punah. Cendrawasih berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Status keberadaannya terancam punah. 2. Kasuari. Kasuari adalah fauna khas Provinsi Papua Barat dan Papua, merupakan jenis burung besar yang kulit lehernya berwarna biru dan terdapat 2 buah gelambir merah, bulu unik, dan tidak dapat terbang. Burung ini berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Status keberadaannya langka. Alhamdulillah, demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Aisyah. Yeay. Selanjutnya, kita lanjut ya, Bu Ade. Selanjutnya ada Kak Fauzil. Ayo Kak Fauzil, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzil dari kelas 6B Labuan Cermin. Kali ini saya akan mempresentasikan peta persebaran fauna milik saya. Tapi sebelum itu saya akan mempresentasikan alat dan bahan yang saya butuhkan adalah 1. Kertas A3, 2. Pensil dan penghapus, 3. Pensil warna, 4. Penggaris, dan saya mencari gambar peta persebaran fauna di internet. Dan saya mencari informasi tentang fauna dari Wikipedia dan buku tentang mengenal fauna dan flora khas di Indonesia. Dan ini hasil peta persebaran milik saya. Dan saya akan mempresentasikan informasi fauna yang saya dapatkan, hanya beberapa. Di Provinsi Aceh ada burung cempala kuning, berkembang biak secara ovipar, statusnya hampir terancam punah. Di Provinsi Sumatera Utara ada Bionias, berkembang biak secara ovipar, statusnya endemik dari Nias. Di Provinsi Sumatera Barat ada Kuau Raja, berkembang biak secara ovipar dan statusnya hampir terancam. Di Provinsi Riau ada Serindit Melayu, berkembang biak secara ovipar dan statusnya beresiko rendah. 5. Di Provinsi Kepulauan Riau ada ikan kakap merah. Ikan kakap merah berkembang biak secara ovipar dan statusnya tidak terancam punah. 6. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di situ ada matilin, berkembang biak secara vivipar, statusnya endemik dari Sumatera dan Kalimantan. 7. Di Provinsi Jambi ada harimau Sumatera, berkembang biak secara vivipar dan statusnya terancam punah. 8. Di Provinsi Sumatera Selatan ada ikan belida, berkembang biak secara ovipar, statusnya langka. Di Provinsi Bengkulu ada beruang madu, berkembang biak secara vivipar dan statusnya langka. 10. Di Provinsi Lampung ada gajah Sumatera, berkembang biak secara vivipar dan statusnya terancam punah. Habis itu ada Provinsi DKI Jakarta, di situ ada elang bondol, berkembang biak secara ovipar dan statusnya resiko rendah. Di Provinsi Jawa Barat ada macan tutul Jawa, berkembang biak secara vivipar dan terancam punah. Hanya itu saja kali ini yang saya presentasikan. Mohon maaf atas kekurangan yang saya berikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Taujil. Yeay. Lanjut lagi ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya itu Kak Yasmin. Kak Yasmin dipersilahkan. PPT-nya, Bu. Coba buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Faihan Nabila dari kelas 6B Labuan Cermin. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta persebaran flora endemik yang ada di Indonesia. Next.
Saya membuat media peta persebaran Indonesia dari bubur kertas. Bahan-bahannya adalah lem, air, cat, koran, triplex atau karton tebal, dan kuas. Cara membuatnya, potong-potong koran, kemudian rendam dengan air selama 2 hari. Lalu peras koran sampai airnya keluar. Setelah itu campur dengan lem fox. Cetak bubur sesuai peta. Lalu keringkan dan yang terakhir dicat. Ini hasil akhirnya. Next. Flora dan fauna di Indonesia mempunyai keanekaragaman sesuai dengan asal daerahnya masing-masing. Meski asal negara adalah Indonesia, namun bukan untuk asal daerahnya. Persebaran flora di Indonesia dibagi berdasarkan wilayahnya atau garis Wallace ada 3, yaitu yang pertama Indonesia bagian barat atau Asiatis. Daerahnya meliputi Sumatera, sebagian Kalimantan, dan Jawa. Yang kedua adalah Indonesia bagian tengah atau peralihan. Ada Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga adalah Indonesia bagian timur atau Australis. Ada Pulau Maluku dan Papua. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan flora endemik yang ada di Kepulauan Indonesia. Flora endemik di Kepulauan Jawa, yang pertama ada Edelweiss. Perkembangbiakannya secara generatif melalui serbuk bunga dan secara vegetatif melalui stek batang. Statusnya adalah langka. Next. Selanjutnya adalah bunga jempa. Perkembangbiakannya secara generatif dan secara vegetatif melalui stek dan cangkok. Statusnya adalah langka. Next. Selanjutnya adalah kantil. Perkembangbiakannya secara generatif dan secara vegetatif melalui stek dan cangkok. Statusnya adalah langka. Next. Ceplukan atau ciplukan. Ceplukan atau ciplukan yang dalam bahasa Latin disebut sebagai Physalis angulata merupakan salah satu tumbuhan herbal yang hidup semusim dalam mempunyai tinggi sekitar 1 meter saja. Perkembangbiakannya secara generatif dan secara vegetatif. Statusnya adalah nyaris langka. Next. Sawo kecik. Perkembangbiakannya secara generatif melalui biji dan secara vegetatif melalui stek dan okulasi. Statusnya adalah langka. Flora endemik di Kepulauan Kalimantan. Yang pertama ada anggrek hitam. Jenis tanaman satu ini adalah maskot flora di Kalimantan Timur yang saat ini terus-menerus mengalami penurunan jumlah yang cukup pesat. Kondisi yang membuatnya jadi salah satu tanaman yang terancam punah. Perkembangbiakannya secara generatif melalui laboratoris dan secara vegetatif melalui memisahkan anakan. Statusnya adalah langka. Next. Pohon ulin. Perkembangbiakannya secara vegetatif melalui vegetatif alami dengan biji atau bibit. Statusnya adalah hampir punah. Next. Tengkawang tungkul. Flora endemik di Kepulauan Kalimantan. Ada tengkawang tungkul. Perkembangbiakannya secara vegetatif. Statusnya adalah langka. Flora endemik di Kepulauan Sumatera. Yang pertama ada Rafflesia. Bunga raksasa ini dikenal dalam bahasa Latin Rafflesia yang mana merupakan tumbuhan parasit yang terkenal merupakan bunga terbesar yang ada di dunia. Bunga ini tumbuh dalam jaringan merambat dan tidak memiliki daun sehingga tumbuhan ini tidak mampu untuk melakukan yang namanya fotosintesis. Perkembangbiakannya secara vegetatif melalui Rafflesia berkembangbiak dengan pembuahan bunga betina oleh bunga jantan yang dibantu oleh serangga. Pembuahan ini menghasilkan biji yang kemudian disebarkan oleh hewan seperti tupai. Statusnya adalah terancam punah. Next, bunga bangkai. Bunga
Bangkai perkembangbiakannya secara generatif dan secara vegetatif. Statusnya terancam punah. Next. Selanjutnya adalah bunga jempa. Perkembangbiakannya secara generatif dan secara vegetatif melalui stek dan cangkok. Bunga jempa selain ada di Kepulauan Sumatera, ada juga di Pulau Jawa. Statusnya adalah langka. Flora endemik di Kepulauan Sulawesi. Yang pertama ada kayu eboni. Kayu eboni merupakan kayu komersil dari Sulawesi. Pohon eboni sudah masuk dalam kategori tanaman langka yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Perkembangbiakannya secara generatif dan secara vegetatif melalui upaya pembiakan secara vegetatif dengan stek pucuk, baik dengan media padat maupun media cair telah diuji coba, tetapi hasilnya belum dapat direkomendasikan. Statusnya adalah langka. Next. Kantung semar. Perkembangbiakan secara generatif melalui bunga. Bunga pada kantung semar ini terpisah antara bunga jantan dan betina. Bunga ini dibantu penyerbukan oleh serangga. Dan secara vegetatif melalui tunas. Tunas diambil dari potongan tanaman ini. Reproduksi secara vegetatif ini sering dilakukan saat kondisi sedikit makanan, karena lebih hemat energi. Statusnya adalah dilindungi. Next. Anggrek serat. Perkembangbiakannya secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakannya sama seperti pohon anggrek lainnya. Statusnya adalah langka dan hampir punah. Next. Flora endemik di Kepulauan Papua. Ada buah merah. Perkembangbiakannya secara generatif melalui biji dan secara vegetatif melalui stek, tunas, stek daun maupun stek batang. Statusnya adalah langka. Selanjutnya adalah matoa. Perkembangbiakannya secara generatif melalui biji dan secara vegetatif melalui pencangkokan. Statusnya adalah langka. Selanjutnya ada pisang Musa ingens. Pisang jenis Musa ingens ini memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan jenis pisang pada umumnya, yaitu mempunyai ukuran besar. Besarnya pisang Musa ingens bisa mencapai 60 kg dengan panjang 18 cm dan diameter 4 cm dan atau setara dengan lengan orang dewasa. Pohon Musa ingens banyak ditemukan di hutan pegunungan Arfak dengan tinggi pohon mencapai 25 meter. Perkembangbiakannya secara generatif melalui biji dan secara vegetatif melalui tunas. Statusnya adalah langka. Next. Anggrek hitam Papua. Perkembangbiakannya secara generatif melalui terjadi dengan penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang maupun penyerbukan bastar, dan secara vegetatif dilakukan dengan cara mengambil sedikit bagian dari tanaman indukan, lalu ditanam melalui kultur jaringan, pemisahan rumpun, pencangkokan, dan keiki. Statusnya adalah sangat langka. Next. Bintangur atau nyamplung. Perkembangbiakannya secara generatif. Perbanyakan generatif dilakukan dengan biji buah yang disemaikan ataupun dengan anakan alam yang tumbuh di bawah tegakan bintangur. Dan secara vegetatif melalui perbanyakan vegetatif dilakukan dengan teknik stek batang maupun teknik cangkok. Statusnya adalah langka, hampir punah. Next. Anggrek besi. Perkembangbiakannya secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakannya sama seperti pohon anggrek lainnya. Statusnya adalah langka, terancam punah, dan dilindungi. Next. Sarang semut. Perkembangbiakannya perbanyakan secara vegetatif dan generatif pada tanaman sarang semut memiliki kendala. Maka digunakan metode lain dalam mengembangbiakannya, yaitu
dengan perkembangbiakan kultur in vitro. Kultur in vitro adalah metode perbanyakan tanaman yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah yang ada. Statusnya adalah dilindungi. Next, anggrek yang terakhir anggrek strawberry. Perkembangbiakannya secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakannya sama seperti pohon anggrek yang lainnya. Statusnya adalah langka. Hadis setiap buah yang ditanam jadi sedekah. Siapa yang menegakkan atau menanam satu pohon lalu ia sabar menjaga dan merawatnya sampai berbuah, maka semua yang mendapat manfaat seperti dari buahnya menjadi sedekah baginya di sisi Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Next. Alhamdulillah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kak Yasmin. Yeay, hebat. Masya Allah. Terus selanjutnya, kita lanjutkan ya. Itu Kak Kahfi. Silakan Kak Kahfi, dipersilakan. Pasti mamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahfi dari kelas 6B. Saya akan mempresentasikan tugas proyek peta persebaran flora di Indonesia yang saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang cara membuat media. 1. Siapkan alat dan bahan yaitu styrofoam, kertas karton, kertas karton, kertas, spidol, pulpen, gambar flora, lem, tusuk gigi, gunting, dan cutter. 2. Membuat pola peta Indonesia pada styrofoam. 3. Potong pola pada styrofoam menggunakan cutter. 4. Tempelkan styrofoam pada kertas karton hingga membentuk peta Indonesia. 5. Tempelkan tusuk gigi atau lidi pada gambar flora yang sudah disiapkan. 6. Beri nama pada setiap gambar flora. 7. Tusukkan gambar pada styrofoam sesuai dengan asal daerahnya. 8. Beri nama pulau yang ada di Indonesia. Selanjutnya, nama dan asal daerah. 1. Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat pohon beringin, pohon damar, dan rafflesia. 2. Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat pohon anggrek, bougainville, dan pohon jati. 3. Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan terdapat pohon kamper, rotan, dan bakau. 4. Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi terdapat pohon pinus, anggrek putih, dan pohon emboni. 5. Pulau Papua. Di Pulau Papua terdapat pohon bakau, sagu, dan beech. 6. Pulau Nusa Tenggara. Di Pulau Nusa Tenggara terdapat akasia, sandelwood, cendara, cemara, dan cempaka. 7. Pulau Bali. Di Pulau Bali terdapat pohon cemara, cempaka, dan pohon pala. 8. Pulau Maluku. Di pulau terdapat tanaman gotasa, kayu putih, dan pohon sagu. Dan yang terakhir, cara perkembangbiakan dan status keberadaannya. 1. Pohon beringin berkembang biak dengan cara generatif melalui biji yang ada pada tumbuhannya. 2. Pohon damar berkembang biak dengan cara bertunas
status keberadaannya terancam punah. 3. Rafflesia arnoldi berkembang biak dengan cara generatif dibandui dengan serangga. Status keberadaannya terancam punah. 4. Anggrek berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Status keberadaannya masih terjaga kelestariannya. Bougainville berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Status keberadaannya masih terjaga kelestariannya. Pohon jati berkembang biak dengan cara generatif. Status keberadaannya masih terjaga kelestariannya. 7. Pulau pohon pinus berkembang biak dengan cara generatif. Status keberadaannya masih terjaga kelestariannya. 8. Pohon sandalwood atau cendana berkembang biak dengan cara tunastik. Status keberadaannya terancam punah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, Masya Allah, hebat juga, Masya Allah. Selanjutnya, itu ada Kak Arum. Silakan Kak Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Pambajang Ayu Ningtyas dari kelas 6B Labuan Jamin. Hari ini saya akan mempresentasikan peta persebaran flora di Indonesia buatan saya. Sebelum menjelaskan peta persebaran flora di Indonesia buatan saya akan menjelaskan bahan-bahan dan cara membuat peta persebarannya. Bahan-bahannya adalah kertas A3, spidol, printer, pensil dan penghapus, dan internet. Cara membuatnya adalah pertama-tama saya menggambar di kertas A3 ini. Lalu saya warnai dengan spidol. Kemudian saya menggunakan internet untuk mencari data-data tentang flora di Indonesia. Lalu saya menggunakan printer untuk memprint foto-foto floranya. Nah, di Sumatera ada Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi telah tumbuh di parasit obligat. Tumbuhan bunga Rafflesia arnoldi terkenal sebab memiliki bunga dengan ukuran yang sangat besar. Bunga Rafflesia arnoldi termasuk tanaman langka. Lalu di sini ada Edelweiss Jawa. Bunga sendoro merupakan nama lain dari bunga Edelweiss Jawa. Kini bunga tersebut sedang masa penurunan tingkat populasi. Sesuai dengan namanya, bunga ini banyak yang subur di pegunungan Jawa. Lanjut, di sini ada cendana. Salah satu pohon yang punya beragam manfaat ini dinamai dengan cendana. Kayu cendana berasal dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Sumba. Status tumbuhan tersebut kini terancam punah. Lalu di sini ada anggrek larat. Dalam bahasa Inggris, anggrek larat seringkali disebut dengan Coulton orchid. Sedangkan nama latinnya sendiri ialah Dendrobium palaeonosis. Asal-usul mengapa anggrek ini dinamakan anggrek larat karena tumbuhnya ini pertama kali ditemukan di Pulau Larat, Maluku. Status tumbuhan ini adalah terancam punah. Sini ada bunga merah. Lanjut, di sini ada tengkawang. Tengkawang atau disebut meranti merah adalah tumbuhan Kalimantan yang memiliki banyak manfaat bagi minyaknya. Tengkawang terutama diproduksi oleh Kalimantan Barat, Sarawak, dan sedikit dari Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Timur. Statusnya adalah terancam, hampir terancam. Demikian penjelasan saya, mohon maaf karena penjelasan yang sangat singkat karena waktu yang sangat sedikit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kak Arum. Yeay. Untuk kita semua yang sudah presentasi hari ini. Selanjutnya, bagaimana nih Bu Ade?
Ya, terima kasih teman-teman atas atensi dan sinerginya hari ini. Di rumah Bu Ade ada ayam yang sedang berkokok. Oke, teman-teman. Alhamdulillah berarti sudah ya. Semuanya sudah melaksanakan kewajibannya dan melaksanakan tanggung jawabnya dalam mempresentasikan proyeknya. Oke, sudah cukup menurut saya, Bu Asti. Ditutup saja, Bu Ade. Ya, Masya Allah, hebat-hebat semuanya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah bersinergi. Bisa berpresentasi susulan ini ya. Karena kita hari Senin itu lupa merekod ya, Bu Ade. Ya. Terus terima kasih Kak Ica, Kak Fauzil, Kak Yasmin, Kak Sama-sama, Bu. Sama-sama. Tutup ya. Yang baca hamdalah Sama-sama, kali Bu. ya. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Empat 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Fauzil, Kakak Arum, Kakak Yasmin, Kakak Kafi, dan Kakak Ica. Sukses selalu ya, dan sehat selalu buat teman-teman semua. Ya. Makasih Bu Asti, makasih Bu Ade. Live ya. Sama-sama Kakak Ica. Izin live ya, Bu. Iya, silakan. Live ya